Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, bersama saya Om Bob masih dalam telusur sejarah. Kali ini Om Bob masih berada persis di depan cungkup makam Pangeran Benowo di Pekuncen, Pegandon. Tempat ini mudah dijangkau. Keluar tol exit Pegandon Kendal, belok kiri lurus, panjenengan semua akan sampai ke Desa Pekuncen di Kecamatan Pegandon, tempat di mana masjid peninggalan beliau yang Pangeran Benowo dan makam beliau ada di sini. Saya teringat sebuah literatur yang pernah Umpu baca. Pangeran Benowo sedo wonten ing Parak. Parak adalah nama sebuah dusun di belakang Umpop ini, di sebelah barat daripada Dukuh Pekuncen ini, Dukuh Parak. Sedo wonten ing Parak lan dipun sareaken wonten sakilanipun Parak. Tempat inilah saking Parak. Itu dalam babat tanah Jawa. Di makam ini juga terdapat makam salah satu daripada penderek beliau. Ada 4 penderek beliau. Ki Bahu, makamnya ada di Kesasirejo. Kemudian beliau bergelar Ki Ageng Cempalo, dan yang di sini adalah Ki Wiro, makamnya persis di samping kanan saya ini. Beliau dikenal dengan Mbah Cap Gawe di sini. Dan pada kali ini Om Bob akan menceritakan tentang sejarah beliau Pangeran Benowo yang penuh soroitono dan kesolehan beliau, kemudian sepak terjang beliau di dalam ketatanegaraan Kesultanan di Jawa, khususnya Pajang. Kemudian tentang peran beliau dalam rangka syiar Islam di Pulau Jawa ini. Dan beliau, Sunan Benowo, Pangeran Benowo ini, menurut Om Bob merupakan benang merah dari beberapa imperium atau trah, yaitu Trah Demak, Trah Pengging, Trah Selo, dan Trah Kajoran. Di samping itu beliau juga ada trah tersendiri, trah ulama. Akan saya babar di sini. Om Bob akan melihat sejarah Pangeran Benowo dari perspektif lain. Dan ini Om Bob berdasarkan literatur yang Om Bob baca. Beberapanya di antaranya adalah Atras Wali Songo karya Imam Agus Sunyoto, kemudian itu Atras Wali Songo, kemudian History of Javanese King karya Purwati, juga ada lagi Aji dan kawan-kawan yang mengarang tentang sejarah raja-raja Jawa dari Hindu sampai Mataram Islam, dan juga serat-serat atau catatan-catatan ilmiah dari berbagai penulis, juga Babat Kajoran dan Raden Ayu Linawati yang menulis terkait dengan sejarah Mbah Mutamakin. Sebelum saya bahas tentang tiga trah, 4 trah tadi itu, saya akan ceritakan sedikit tentang tonggaknya, yaitu Majapahit atau Brawijaya V Kertabumi. Perlu saya sampaikan bahwa Kertabumi memiliki 3 istri utama, ya. 2 istri utama. Yang pertama adalah dari Putri Cina, yang beliau menikah dengan Putri Cina namanya Saubanci. Saubanci adalah putri dari Syekh Bintong, makamnya ada di Gresik. Saubanci diperistri oleh Brawijaya Kertabumi, hamil, namun sebelum sempat lahir karena ada ini persaingan antara permaisuri, Saubanci kemudian diserahkan kepada Adipati Palembang Arya Damar. Dari beliau lahir, waktu mengandung itu lahir seorang laki-laki bernama Hasan. Nama Cinanya, Tionghoanya Jinbun. Kelak kemudian diberi nama oleh Sunan Giri dengan nama Fatah, Raden Fatah, pendiri Imperium Demak Bintoro. Dan selanjutnya apa yang akan saya sampaikan Om Bob ini, baik nama maupun tempat maupun peristiwa, akan saya ulas hanya sekilas saja.
karena mengingat durasi waktu, dan nanti akan bahas tersendiri nama-nama sama tokoh-tokoh ini di tempat beliau berasal atau di tempat-tempat sejarah di mana beliau pernah berada, hingga lebih afdol ya. Kemudian istri kedua dari Kertabumi adalah putri dari Raja Campa bernama Andorowati. Raja Campa punya 2 putri yang sulung diperistri oleh Ibrahim As-Samarakan. Ibrahim As-Samarakan menurunkan nanti Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang nomor 2 Andorowati ini menjadi istri Kertabumi. Dari rahim beliau lahir 4 putri yang sulung dari perkawinan Kertabumi dengan Andorowati, yaitu Retno Pembayun. Retno Pembayun ini kemudian nikah dengan Raden Handayaningrat atau Said Kebungsuan. Beliau keturunan daripada Kesultanan Sulu dari Johor. Johor, Selangor dulu bagian dari Kesultanan Sulu di Filipina. Said Kebungsuan. Perkawinan Pangeran Handayaningrat, karena setelah kawin dengan beliau, Said Kebungsuan setelah kawin dengan Retno Pembayun mendapat gelar Sri Makurung Handayaningrat, menjadi Adipati Pengging. Dari beliau lahir Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, Kebu Kenongo, Kebu Amiluhur. Dari Kebu Kenongo menurunkan Mas Karebet alias Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo, pendiri Imperium Pajang, Keturunan Pajang. Ada Demak, ada Pajang. Kertabumi juga memiliki, waktu itu beliau sakit dan mendapat sasmito gaib. Dia sakit, mohon maaf, sakit kelamin ya, akan sembuh bila kawin dengan salah satu pembantu beliau, juru masak Majapahit dari daerah Wandan, dan itu direalisasi. Putri Wandan Kuning. Wandan, di mana Wandan? Ada simpang siur, ada yang mengatakan itu wilayah NTT di timur sana, ada mengatakan beliau Putri Wandan ini dari daerah Sulawesi Selatan ya, daerah Goa, daerah Ujung Pandang, daerah Makassar. Terlepas dari itu, dari perkawinan Brawijaya dengan Wandan Kuning lahir putra bernama Bondan Kejawan yang diasuh oleh juru sawah Majapahit, kemudian dititipkan kepada sahabat Kertabumi yang bernama Joko Tarub yang memiliki putri bernama Nawang Sih. Perkawinan Nawang Sih dengan Bondan Kejawan. Bondan Kejawan murid dari Ki Ageng Tarub dan diberi nama Lembu Beteng. Dijodohkan dengan putrinya yaitu Nawang Sih, ibunya Nawang Wulan. Kita masih ingat legenda dengan Damar Joko Tarub sama Bidadari. Sebetulnya beliau bukan dari kayangan tapi dari Parahyangan. Nanti akan Om bahas di lain waktu. Lahir dari perkawinan Bondan Kejawan dengan Nawang Sih, lahirlah 3 putra, 2 putra 1 putri. Yang sulung bernama Ki Ageng Wonosobo, makamnya ada di Wonosobo. Yang kedua Ki Ageng Getas Pandowo, makamnya ada di Purwodadi. Yang nomor 3 Dewi Roro Kasihan yang diperistri oleh Ki Ageng Ngerang. Beliau terkenal dengan wali putri yaitu Nyi Ageng Ngerang. Makamnya ada di Pati, di Pati, makamnya di Pati. Dari Ki Ageng Getas Pandowo lahir Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki putra Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis punya putra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya putra Danang Sutawijoyo yang kelak menjadi Panembahan Senopati, pendiri Imperium Mataram ya. Kemudian istri Kertabumi itu banyak. Putranya aja ada 147 atau 167 menurut berbagai versi. Salah satu putranya adalah Ketoro Katong. Ketoro Katong adalah salah satu putra Kertabumi yang menjadi Adipati Wengker. Waktu itu beliau mengalahkan karena Bupati Wengker saat itu Adipati Kutu memberontak kepada Majapahit dan ditumpas oleh putra Kertabumi Betoro Katong. Dari Betoro Katong punya putra Said Kalkun. Beliau murid Sunan Kalijogo.
Bathara Kartong ini. Punya putra Said Kalkun, dan Said Kalkun memiliki putra Maulana Mas yang terkenal dengan Panembahan Agung Kajoran. Dia tidak mendirikan imperium, tapi keluarga Kajoran. Perpaduan antara Trah, Ponorogo, dan Bayat bercampur giring menjadi Trah terhormat di era Pajang maupun Mataram, yaitu Trah Kajoran. Kemudian ada lagi yaitu ulama-ulama Jawa saat ini. Kita kenal Mbah Mutamakin. Itu juga ada korelasi, ada hubungan darah dengan beliau. Eyang Sunan Benowo, Pangeran Benowo. Satu persatu akan saya bahas. Agak panjang, tidak apa-apa ya kawan-kawan sekalian. Benang merah. Sama. Pangeran Benowo saya mulai dari Trah Pengging, karena Pangeran Benowo adalah Trah Pengging. Putra ayah dari Pangeran Benowo yaitu Mas Karebet Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo putra daripada Kebu Kenongo. Kebu Kenongo putra dari Pangeran Handayani-ningrat. Handayani-ningrat adalah menantu Kertabumi. Pangeran Benowo dari Pengging ini punya putra namanya Raden Radin dan Dyah Banowati. Sebelum saya bahas itu, saya akan kembali ke Hadiwijoyo. Hadiwijoyo atau Joko Tingkir merupakan menantu dari Sultan Trenggono Demak, yaitu Ratu Ayu, Ratu Mas Cempoko yang menikah, yang kawin dengan Hadiwijoyo, Adipati Pajang. Ratu Mas Cempoko merupakan putra Sultan Trenggono dari istri putrinya Sunan Kalijogo. Berarti Pangeran Benowo ini merupakan buyut dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini ya. Jadi Pangeran Benowo darah Pengging dan Demak jadi satu, lahir beliau Sunan Benowo. Menyambung antara Trah Demak dan Trah Pengging. Ini saling berkaitan. Tiga imperium ini, Demak, Pajang, dan Mataram. Kemudian Pangeran Benowo memiliki tadi putra yaitu Pangeran Radin. Menurut Babat Kajoran, Pangeran Radin menikah dengan Raden Ayu Radin. Raden Ayu Radin adalah putri dari Raden Ayu Wangsa Cipta. Raden Ayu Wangsa Cipta merupakan putra Panembahan Senopati yang dengan istri dari Kajoran. Dan Raden Ayu Wangsa Cipta merupakan kakak kandung dari Panembahan Romo atau Panembahan Romo Ambalik. Nanti saya bahas khusus Trah Kajoran. Kalau terlalu panjang nanti kalau saya membahas masalah Panembahan Romo, karena Panembahan Romo punya peran yang besar terhadap perubahan narasi sejarah Mataram. Beliau dengan Trunojoyo nanti akan menyerang Pleret dan jatuhnya Amangkurat Agung, Panembahan Romo. Jadi Pangeran Benowo itu menyambung dengan Trah Kajoran lewat pernikahan Pangeran Radin. Dari Pangeran Radin nanti melahirkan satu Arya Wiromenggala, Cengkal Sewu. Arya Wiromenggala melahirkan Wiromenggala. Wiromenggala melahirkan Danupoyo. Danupoyo Cengkal Sewu, bukan Temunggung Danupoyo yang sedo di Blambangan bersama Wiroguno waktu zaman Amangkurat Agung. Danupoyo punya putra Padmanegara, Raden Tumenggung Padmanegara. Beliau adalah Bupati Pekalongan keempat. Bupati Pekalongan yang pertama adalah Raden Tumenggung Mandrorejo, kemudian Uposonto, satu lagi yang ketiga Joyonegoro atau siapa, Bob lupa itu. Ya, yang keempat adalah Padmanegara. Padmanegara ini memiliki jiwa juga sama seperti beliau, Pangeran Benowo. Dari Padmanegara lahirlah putra yang bernama Bagus Banjar atau Joko Subuh. Besarnya menjadi Yosodipuro, Pujangga Agung Kasunanan Surakarta.
Yasadipura punya putra Raden Ngabehi Sastronegara, juga pujangga. Sastronegara punya putra yaitu Raden Ngabehi Panjangswara. Panjangswara ini beliau ditawan oleh VOC, oleh Belanda di Batavia. Ini bersama dengan Pakubuwono keempat. Ini menjadi timbulnya konflik nanti antara putra Panjangswara, yaitu siapa? Raden Ngabehi Ronggowarsito alias Bagus Burhan, pujangga terakhir Kasunanan Surakarta. Ini nanti nggak akan bahas lagi, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi ini Terah Pangeran Benowo dari Pangeran Radin melahirkan tokoh-tokoh besar, baik sufi-sufi tanah Jawa, para pujangga-pujangga dari Radin. Putri Pangeran Benowo, kakak dari Pangeran Radin itu adalah Dyah Banowati, Raden Ayudyah Banowati. Raden Ayudyah Banowati ini bersuamikan putra dari Panembahan Senopati, yaitu Mas Jolang. Raden Mas Jolang menikah dengan putri Pangeran Benowo bernama Dyah Banowati. Bergelar ketika Raden Mas Jolang menjadi Raja Mataram kedua, bergelar Sultan Anyokrowati. Dyah Banowati bergelar Kanjeng Ratu Adi. Dari Kanjeng Ratu Adi dan Mas Jolang ini, dari Anyokrowati, lahirlah putra Raden Jatmiko alias Raden Mas Rangsang, dan besarnya menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah cucu dari Pangeran Benowo, ada di kekuasaan, termasuk keturunan-keturunan beliau nanti. Itu ada keturunan, jadi benang merahnya dengan Traselo, karena Sultan Agung perpaduan antara Traselo, yaitu Panembahan Senopati Selo, dengan Pengging, lahirlah. Makanya kita nggak heran raja terbesar Mataram adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena kakek-kakeknya adalah orang yang luar biasa. Dari kakek ayahnya yaitu Panembahan Senopati menguasai ilmu Joyo Kawijayan. Dari kakeknya, putrinya, ibunya, beliau adalah Pangeran Benowo, orang yang soleh, orang yang lemah lembut, ahli agama. Maka Sultan Agung bisa samping tegas, berani, dia mumpuni di bidang ilmu keagamaan. Sultan Agung, ini garis Sultan Agung Pangeran Benowo. Ini nyambung Telah Demak, Pengging dengan Kajoran juga tadi. Perkawinan antara Pangeran Radin dengan Terah Kajoran. Nanti melahirkan tadi. Kemudian menurut tulisan Raden Ayulinawati, ini saya akan masuk ke Terah Mbah Mutamakin, Terah kiai-kiai, ulama-ulama. Walaupun dari terah yang lain, dari begini, jadi ulama banyak sekali. Ini ulama yang ulama Jawa, Nusantara betul. Nanti akan berbeda dengan terah yang ini karena pernah mendapat didikan dari Timur Tengah. Menurut catatan di Jombang, di sana ada makam dua. Pangeran Benowo memiliki dua istri, yaitu Dewi Sekar Ayu Kedaton dan Sekar Ayu Arum, ya. Dewi Sekar Kedaton dan Dewi Sekar Kedaton dan Dewi Sekar Arum. Dua. Om Bob sampai saat ini belum tahu siapa Dewi Sekar Arum, siapa Dewi Sekar Kedaton, dan siapa yang melahirkan bapak ibu dari Dyah Banowati maupun Raden Radin, dan siapa yang melahirkan nanti. Ini terah yang akan saya bahas, yaitu terah Mbah Mutamakin. Dan Pangeran Benowo saat menjabat sebagai Adipaten Jipang, beliau juga pernah menikah satu lagi. Menurut catatan Babat Blora ini punya istri yang bernama Nyai Ageng Mirah. Beliau suduk saliro demi menjaga kehormatannya. Suduk Aryo itu mengakhiri hidupnya untuk menjaga kehormatan. Itu tidak punya putra. Menurut catatan Raden Ayulinawati tentang
silsilah Mbah Mutamakin, dan juga catatan dari sarjana seorang mahasiswa Universitas Pandanaran, yaitu Wahyu Nugroho, tentang silsilah Mbah Mutamakin disebutkan bahwa Mbah Mutamakin memiliki istri dari Tuban, melahirkan ketika dia dengan istri Tuban. Mbah Mutamakin memiliki nama Sumo Hadi Ningrat. Sumo Hadi Ningrat kemudian dari Tuban melahirkan Sumo Hadinegoro, Mbah Sambu. Sumo Hadinegoro. Sumo Hadinegoro ini menikah dengan cucu dari Said Ali Akbar Bejagung Tuban. Said Ali Akbar dari Timur Tengah, dari Yaman. Said Ali Akbar ini punya putra namanya Mbah Tanu. Mbah Tanu punya putri lah. Putri ini yang menikah dengan Mbah Sambu. Berarti Pangeran Benowo besanan dengan cucu Syekh Ali Akbar Bejagung. Dari perkawinan ini lahirlah putra yang bernama Sumo Hadiwijoyo. Karena dari garis ibu Sumo Hadiwijoyo ini keturunan Yaman, beliau sempat belajar di Timur Tengah, di Yaman dan di Mekah. Beliau sangat rajin, sangat yakin akan gigih mencari ilmu, sama keteguhan akan keimanan. Maka dari salah satu syekh di Arab sana memberi julukan Mutamakin kepada Sumo Hadiwijoyo. Sumo Hadiwijoyo nanti akan saya kupas, insya Allah nanti saya akan sowan ke Kayen Pati. Beliau setelah pulang dari Timur Tengah ini, beliau mendarat di Kayen. Beliau menjadi menantu Kiai Samsudin dan menetap di Kayen, tidak kembali ke Tuban. Dia menyebarkan agama Islam. Mbah Mutamakin ini, beliau lahir tahun 1645 bertepatan dengan sedonya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dari perkawinan Mbah Mutamakin dengan putri Mbah Kiai Samsudin melahirkan 3 putra, 2 putra 1 putri, yaitu Muhammad Hendro, Muhammad Bagus, dan Nyai Alfiah. Dari Muhammad Burhan nanti lahir keturunan sampai Mbah Kiai Sahal Mahfud. Dari Mbah Muhammad Bagus, Muhammad Bagus yang syiar Islam di Jawa Timur, nanti melahirkan terah-terah Tebuir, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari sampai Gus Dur. Makanya kita sering mendengar Gus Dur itu adalah terah daripada Pangeran Benowo. Gus Dur sering kesini. Itu dari garis itu. Yang dari Nyai Alfiah nanti lahir Kiai Asnawi Kudus sampai ke Gus Bah. Nyun pangapunten Yai, mbok menawi kula lepat, saya cukup nyun pangapunten. Itu yang saya baca dari literasi Raden Ayu Linawati. Jadi Mbah Benowo ini melahirkan. Kenapa Mbah Benowo sampai Pangeran Benowo punya istri dari Tuban? Wajar menurut saya. Karena apa? Kakak beliau adalah kakak iparnya Aryo Pamarat. Aryo Pamarat adalah Adipati Tuban. Nah ini Mbah Benowo itu seorang tokoh, kesolehnya luar biasa, kenegarawan luar biasa, rela melepaskan jabatan sultan untuk menjalani hidup ala sufi seperti eyangnya Kebo Kenomo. Dan cara hidup ini juga dituruni oleh keturunan-keturunan beliau seperti Yosodipuro atau Bagus Banjar atau Joko Sepuro ini, juga dituruni oleh Ronggo Warsito. Dan yang terakhir adalah Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin seorang kiai dengan dulu ya nasibnya sama seperti Kebo Kenomo. Hampir saja Mbah Mutamakin ini dihukum oleh keraton karena berselisih paham juga dengan Ketip Anom Kudus. Dan ini nggak tahu nih, terahnya Pengging ini selalu berhubungan dengan Sunan Kudus. Ini juga mungkin ada garis lurusnya. Kenapa dulu
Mbah Mutamakin ada kaitannya dengan Sunan Kudus. Pangeran Benowo juga dulu berkaitan dengan Panembahan Kudus waktu suksesi Pajang. Kebu Kenongo juga berkaitan dengan Sunan Kudus karena pernah dihukum ya ditanya. Nanti akan saya babar lebih lanjut. Itu silsilah kawan-kawan sekalian Pangeran Benowo, tokoh yang patut diteladani. Dan saya mohon maaf apabila Om Bob sampaikan ini ada salah-salah tapi saya berdasarkan literasi, dan itu tidak penting juga menurut saya dalam arti kebenaran ini, tapi yang jelas ini semua menunjukkan muaranya kepada ketokohan beliau Pangeran Benowo. Kita selaku generasi sekarang patut mendoakan beliau, tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini, dan tokoh-tokoh yang perlu diteladani. Orang-orang agung tanah Jawa lahir dari terah Pangeran Benowo yang makamnya ada di belakang saya persis. Demikian kawan-kawan sekalian, nanti saya akan terus melacak nama-nama yang telah tadi saya sebutkan, dan saya akan babarkan di situ insya Allah di tempat-tempat bersejarah, dan itu menjadi bukti keberadaan beliau. Karena sejarah perlu data, sejarah perlu fakta-fakta. Ini penting karena sejarah, dengan mempelajari sejarah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Sekali lagi, di dalam sejarah ada kearifan, ada kebijaksanaan, ada suri tauladan, baik itu suri tauladan baik maupun perilaku-perilaku yang tidak seharusnya kita contoh. Karena di dalam sejarah ada konspirasi, ada pengkhianatan, ada apapun, ada keserakahan, ada haus kekuasaan. Dan sejarah itu memang perlu kita komparasi, itu penting. Sejarah Jawa perlu kita komparasi. Belajar sejarah harus memakai literasi, literatur, dan pakai logika. Mengkomparasi sejarah satu dengan yang lain, layak apa tidak. Karena sering sejarah Jawa itu memang sulit sekali untuk dipahami karena bercampur aduk dengan babat. Kemudian terlalu lama kita dijajah oleh Belanda, banyak data-data yang dikaburkan, dan juga banyak kepentingan. Karena para penjaga-penjaga Jawa, keraton terutama, banyak menghasilkan produk-produk sejarah yang bersifat puja sastra. Puja sastra adalah tulisan sejarah yang sengaja untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Jadi harus arif mempelajari sejarah. Itu saya kira apa yang dapat Om Bob sampaikan. Ini sudah sore, nanti Om Bob insya Allah besok akan menuju ke alas Kukulan untuk membuktikan apakah benar tulisan dalam babat Tanah Jawi ada alas gua Kukulan di barat makam ini. Dan beliau Sunan Benowo, Pangeran Benowo di sini karena juga hasil sasmito gaib bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di gua Kukulan. Demikian dapat sampaikan. Terima kasih. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Om Bob.